Oke, video kali ini saya akan mereview motor sport fairing 250 cc dari Honda yang banyak dari kalian yang request ya, udah dari lama sih sebenarnya. Yaitu Honda CBR 250 RR. Nah, ini adalah Honda CBR 250 RR yang tipe terendah atau yang Black Freedom ya. Warnanya benar-benar full hitam. Dan ini kepunyaan dari Bro Adit. Nah, ini Instagramnya @aditya_ard. Dan dia juga ada akun satu lagi ya, akun jualannya yaitu ARD Motoshop kalau nggak salah. Nanti di follow ya. Nah, kita kembali ke motornya. Nah, jadi seperti ini ya Honda CBR 250 RR. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu dan sudah familiar ya, karena sudah lumayan banyak yang punya dan sering kita temui di jalan raya. Dan ya memang sih nggak mengherankan, ini motor Honda dan desainnya pun juga saya sangat suka dibandingkan dengan R25 ataupun Ninja 250. Karena desainnya itu yang pertama futuristik karena tajam-tajam, kemudian lampunya full LED. Nggak tahu sih, pokoknya intinya saya suka lah dengan desain CBR 250 RR ini. Dan ya bisa kalian lihat ya, ini banyak sekali modifikasinya. Tapi kita lihat detail-detail yang depan dulu deh. Nah, untuk yang depan desainnya seperti ini ya. Wah, kalau dari depan bener-bener garang sekali motor ini. Dari lampunya, kemudian dari bentuk bodi depan itu bener-bener dia tajam. Dan alis ini adalah lampu DRL sekaligus jadi lampu sein. Kita coba nyalakan. Nah, jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Tuh, kalau DRL-nya seperti ini. Kalau menjadi lampu sein ya seperti yang di sebelah sini. Dan untuk lampunya ini sudah full LED ya, dari DRL. Kemudian dari lampu dekatnya, untuk lampu jauhnya kita lihat. Oh, harus dihidupkan dulu kayaknya. Ini lampu jauhnya di sini. Jadi untuk lampu dekatnya ini ada 4 buah, untuk lampu jauhnya ada 2 buah. Dan di sini ada wing LED, ini bawaan ya, bawaan dari pabrikannya. Ini udah sangat keren sih. Kemudian yang belakang, mumpung lampunya masih hidup, lampu belakangnya seperti ini. Nah, ini juga saya suka karena di sini seperti bertumpuk dua ya. Ini lampu belakangnya, kemudian lampu remnya ada di sini. Dan lampu seinnya seperti ini. Ini lampu sein LED-nya Honda sih, ciri khasnya seperti ini. Oke, untuk lampu remnya seperti ini. Nah, asik ya. Kemudian ini windshieldnya sudah diganti sama yang punya ya, diganti custom dan warnanya smoke. Dan di sini ada mirror blanking atau tutup spion. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Kita bahas dulu dari suspensinya. Ini suspensinya upside down dari Showa dengan ukuran kalau nggak salah ini 37 mm atau 41 ya. Untuk datanya segini. Dan untuk spakbor ini dipakai motif karbon seperti ini. Tuh, bisa kalian lihat kan. Kemudian untuk velgnya ini di repaint warna merah. Motornya tuh warnanya hitam bodinya, tapi dengan velg merah jadi kayak black fire gitu. Dan untuk velgnya ini 17 inch ya diameternya.
Dan untuk lebarnya ini yang depan pakai lebar 2,75 inch. Dan untuk bannya ini pakai IRC Roadwinner ya, umum lah, dengan ukuran 110/70 ring 17. Dan untuk bagian pengereman ini kalipernya dari Nissin, warnanya cukup oke ya, warnanya seperti krim gitu. Kalau emas sih kurang mencolok. Dan ini 2 piston. Dan karena ini tipe terendah, jadi ini belum dilengkapi dengan ABS. Tuh, tidak ada kan sensornya. Dan untuk piringan cakremnya juga saya suka, dia modelnya bergelombang, jadi bisa lebih cepat untuk melepas panas. Dan detailnya cukup oke sih, ini warnanya emas. Oke, sekarang ke bodi samping. Nah, kalau dari samping seperti ini, tuh kan kelihatan tajam-tajam gitu ya desainnya. Cuman satu yang saya cukup mengganggu dan saya rasa kurang menggambarkan motor ini 250 cc, yaitu bagian ruang mesinnya ini. Dia kurang padat. Tuh di sini tuh kelihatan sangat bolong ya, sangat berlubang. Karena fairingnya ini nggak sampai ke bawah, hanya sampai sini. Jadi benar-benar kelihatan ya. Mungkin kalau fairingnya lebih menutupi akan lebih bagus. Tapi ya gimana lagi, udah gini kok. Tapi untuk bentuk fairingnya sih cukup oke ya. Di sini lumayan menutupi. Dan kalau ini tekukannya nggak ada, hanya di sini ada lubang-lubang. Dan di sini juga. Kemudian di sini ada seperti sayap kecil gitu, mungkin untuk menambah aerodinamis. Untuk bodinya seperti ini ya. Bodinya ini lentur. Ini bertujuan biar tidak mudah pecah sih. Tuh, lentur sekali. Kemudian untuk rangkanya ini model turbular, tapi kalau saya bandingkan dengan rangkanya R25 dan juga Ninja 250, saya lebih suka ini. Karena ini lebih, auranya ada aura perimeter, tapi modelnya turbular. Jadi ada dua seperti ini. Dan di sini di cover dengan karbon, dari karbon kata yang punya. Jadi cukup oke sih, rangkanya cukup proporsional. Nah, untuk mesinnya seperti ini ya. Untuk spesifikasinya saya akan jelaskan melalui narasi berikut ini. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin Honda CBR 250RR ini. Kapasitas mesinnya 249,7 cc, 2 silinder segaris, DOHC 8 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah 62 kali 41,4 mm. Membuat penyaluran tenaga motor ini kuat di putaran tengah ke atas. Rasio kompresinya 11,5 banding 1. Cocok menggunakan bahan bakar Ortan 95. Tenaganya 38,2 HP di 12.500 rpm dan torsi 23,3 Nm di 11.000 rpm. Oke, kita kembali ke video. Oke, lanjut. Kita ke knalpot. Nah, knalpotnya ini sudah diganti pakai punyanya Kaizen. By the way, kalau kalian tahu, ini knalpotnya Bro Ikhlas ya, yang dipakai sama Bro Adit. Dan ini suaranya memang adem banget sih, enak banget, nggak gacor, tapi juga nggak terlalu pelan suaranya. Kemudian untuk full step keduanya ini pakai warna silver, tangkainya juga. Tapi di sini ada ini ya, cover full step dari karbon. Dan untuk tuas remnya ini warnanya hitam dan tidak ada karetnya, jadi full besi. Footstep belakangnya seperti ini. Nah, ini model jagung dan ini ada lubangnya, unik sih. Kita ke kaki-kaki belakang ya. Untuk kaki-kaki belakang ini juga saya sangat suka, karena dari swing arm ini sudah pakai casting, bukan pipa kotak gitu. Dan ini asimetris. Warnanya juga saya suka, warna silver. Kemudian di sini ada jalur pedok. Ini dari Laserbit. Kemudian dari selang rem belakang ini pakai TDR. Tuh kelihatan TDR. Untuk kaliper belakangnya masih pakai Nissin juga, bawaan pabrik. Warnanya sama dengan yang depan, warna krim dengan 1 piston. Dan ini untuk piringan cakramnya juga model bergelombang, jadi lebih sporty kalau menurut saya.
Lalu untuk velg ini juga di repaint sama dengan di depan, masih bawaan pabrik ya, ini velgnya cuma di repaint aja. Dan ukuran lebar velgnya ini 4 inch dengan ring 17. Nah untuk bannya ini juga masih bawaan pakai IRC Roadwinner ukuran 140/70 ring 17. Kata orang-orang sih ban tipe ini cukup licin ya, jadi hati-hati kalau kalian cornering atau handling pakai motor ini ya, kalau bisa diganti lah. Nah di sini ada tail tidy karena yang bawaannya itu cukup panjang sih, seperti gambar ini. Nah ini diganti seperti ini, jadi kelihatan lebih sporty. Nah kemudian untuk bodi belakang ini juga saya suka, dia bentuknya itu melebar dan ada detail di sini berlubang ya, tuh keren sih. Cuman saran saya kalau kalian sering boncengan di bagian sini, kalau bisa kalian kasih cover supaya cat yang bagian sini itu tidak mudah terkelupas, karena banyak sih kejadian yang cat di sini itu udah mulai hilang bagian sudutnya. Nah untuk joknya seperti ini ya, joknya model split seat. Ya aneh sih kalau misalnya sport fairing itu pakai jok tandem. Dan ini kayaknya nggak terlalu selisih tinggi ya, tuh selisihnya nggak terlalu jauh. Cuma nanti saya akan coba praktekkan di video ergonominya. Oh ya, untuk hager ini kan satu bagian dengan cover rantai ya. Ini sama yang punya sudah diganti pakai karbon. Dan untuk suspensinya ini yang pasti sudah Prolink tuh. Dan ada kalau nggak salah ini 5 penyetelan, 1 2 3 4 5. Iya, tapi sayangnya warnanya putih sih. Lebih bagus kalau misalnya warnanya itu kuning atau merah. Kalau putih kayak nggak cocok gitu. Dan modelnya berdiri ya seperti kompetitornya sih, kecuali ZX 25R ya, karena itu beda kelas meskipun sama-sama 250 cc. Nah untuk rantainya seperti ini ukurannya sih standar ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan untuk tuas persneling, nah ini bedanya dengan yang tuas rem ya, meskipun sama-sama pakai warna hitam tapi di sini dilengkapi dengan karet. Ya ini oke sih, nggak mudah merusak alas kaki kita. Oke, kita ke bagian atas. Nah untuk tangkinya seperti ini tidak full tangki asli ya lapisannya, tapi di sini ada tangki asli, kemudian di sini ada covernya di bagian sini. Dan untuk kapasitasnya ini 14 liter. Jadi kalau untuk CBR ini ya, kapasitas gitu sih proporsinya cukup pas. Tapi kalau di Ninja 250 itu menurut saya terlalu kecil sih. Nah kemudian untuk koplingnya itu ternyata ada di sini loh, tuas yang di mesinnya itu. Biasanya kan ada di sebelah kanan. Kalau untuk motor saya ya, kalau ini ada di sebelah kiri. Oke, sekarang saya akan naik untuk melihat kokpit. Bagaimana impresinya? Oh ya, by the way di sini ada tank pad ya, jadi lebih oke. Nah kalau posisi kita posisi takin seperti ini, seperti ada bantalannya. Cuman yang kurang di sini kurang tank grip sih di sini. Nah kembali ke kokpit, kokpitnya seperti ini. Ini auranya keren sih. Ada rasa-rasa auranya H2 ya, mohon maaf ya kalau terlalu berlebihan, tapi kalau menurut saya sih seperti itu emang. Soalnya kelihatan sih dari tangkinya ini lumayan kekar, dan bagian fairingnya sini, dashboardnya itu juga ada lubang-lubang seperti ini, dan ukurannya itu oke gitu loh yang dari sebelah sininya. Dan untuk stangnya, ini stangnya sudah pakai Andriok. Dan untuk ujung suspensi depannya ini di finishing warna biru dengan tulisan Showa, keren sih. Dan di sini juga ada beberapa modifikasi. Dari hand grip ini pakai domino, tapi untuk handle remnya masih standar. Yang kiri juga pakai domino hand gripnya,
Tapi untuk handle kopling ini sudah diganti pakai punyanya RCB, jadi lebih ringan dan lebih oke. Nah ini bisa seperti ini, karena di kopling bawaannya itu jujur ya itu berat, jadi benar-benar membuat tangan kita itu olahraga. Nah untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan sini ada engine kill switch yang jadi satu dengan tombol starter. Modelnya keren sih, dia tidak model geser tapi model tekan seperti ini. Nah jadi seperti itu. Oh ya, by the way, ini teknologinya sudah pakai throttle by wire, jadi tidak pakai kabel gas atau seling seperti itu. Jadi dia pakai sensor ya. Nah ini ada kabelnya sih, tapi ini kabelnya buat kabel tombol starter ini. Dan di sini ada modifikasi, entah ini untuk tombol apa. Dan untuk tombol sebelah kiri di jangkauan jari telunjuk ada tombol mode, atau ini untuk mengganti riding mode ya, karena motor ini ada 3 riding mode: comfort, sport, dan sport plus. Nah di sini ada lampu jauh, lampu dekat. Kalau kita tekan ke bawah itu pas beam, jadi pas beamnya di sini. Dan di sini ada lap. Ini dipakai kalau misalnya kita di sirkuit ya, kayak time attack gitu loh. Jadi buat mengatur waktu ketika kita melewati satu lap gitu. Kemudian di sini ada klakson, dan di sini ada sein. Udah itu sih. Nah untuk kuncinya seperti ini ya. Ini kuncinya tidak ada pengaruh magnet ataupun immobilizer, tapi secara bentuk saya suka karena ini seperti motor besarnya Honda ya kuncinya. Jadi keren sekali. Dan untuk tutup tangkinya model datar ya. Ya sudah umum lah kalau untuk zaman sekarang. Dan yang saya suka lagi itu bagian dalam. Di bagian dalam dashboard ini kesannya tuh rapi sekali. Jadi bagian sini tuh bener-bener ada penutupnya, beda dengan Ninja 250 yang bagian sini itu terkesan terbuka gitu loh. Dan satu lagi saya lupa, kalau kalian lihat di bagian situ ini kan ada kayak kisi-kisi gitu ya. Ini ternyata lubang untuk menyalurkan udara ke air intake. Jadi dia modelnya tersembunyi, tapi it's okay sih karena dia menangkap angin dari depan, yang mana itu angin yang paling cepat untuk masuk daripada biasanya kan itu ambil di ini apa namanya, di bawah jok. Kalau ini ambilnya dari depan langsung, dari balik lampu depan. Tuh rapi kan. Untuk kabelnya juga menurut saya juga rapi. Dulu katanya reviewer bilang berantakan, ini rapi sih menurut saya. Dan memang sih kalau yang bagian sini tuh kelihatan kecil ya ke speedometernya. Untuk speedometernya seperti ini ya. Ini full digital. Dan di sini ada 2 tombol select dan set. Ini untuk setting odometer dan jam sih yang pasti. Dan di sini ada tulisan 3 riding modes. Coba kita nyalakan deh. Apa aja info yang tampilkan. Nah, infonya full digital dan ini modelnya negatif display ya, dimana latar belakangnya itu warnanya gelap dan angkanya warna terang. Dan untuk info yang ditampilkan di sini ada suhu, modelnya ukuran, jadi tidak ada lampu. Kemudian di sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Di sini ada penunjuk putaran mesin. Ini limitnya di 14.000 rpm, cukup tinggi ya. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Di sini ada gear indikator. Ini kalau masuk 1 dia akan di situ 1 sampai 6, kalau netral dia akan ke sini. Nah. Dan di sini ada jam. Di sini ada total atau odometernya. Ini masih berjalan 9.520 km. Ya cukup rendah ya. Nah, di info sini kita bisa rubah melalui tombol select di sini. Di sini ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara aktual. Kemudian rata-ratanya yang trip A ini 28,7 km per liter, lumayan irit. Kemudian ini ada info 5,2 liter. Ini nggak tahu sih apa. Kembali ke total. Kayaknya ini berapa konsumsi bahan bakar yang kita pakai di trip A tadi. Jadi ini habis 5,2 liter. Mungkin ya seperti itu. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah deh.
Nah, untuk indikatornya di sini ada sein kiri, sein kanannya di sini. Kemudian di sini ada check engine, di sini ada indikator lampu jauh, di sini ada indikator oli. Kalau sudah naik dia akan mati kalau kita hidupkan mesinnya. Kemudian di sini ada indikator netral. Dan di sini ada shift light. Nah, shift lightnya ini yang unik daripada R25 karena di sini ada 5 cahaya. Menyalanya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di RPM 9000 itu baru satu, kemudian atau istilahnya itu di atas 9000 lah. Itu dia akan semakin naik, di sini juga akan semakin naik. Jadi tidak sekedar ketip-ketip ya atau berkedip, tapi dia modelnya seperti RPM juga sih. Jadi bisa naik seperti itu. Ya, info yang ditampilkan cukup lengkap, meskipun nggak selengkap Ninja 250 ya, tapi oke, yang penting ada jamnya. Nah, untuk video test ride-nya saya akan lanjutkan ke video selanjutnya ya, setelah ini seperti biasa, biar nggak terlalu panjang. Untuk itu, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojan038 dan juga yang punya motor ini, Bro Adit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.